Bang Edis? Baik, saya bantu dari sini. Kan, nyalakan. Halo, Suherman. Ya, abangku. Kok gelap-gelapan, Bang? Oke, baik. Suherman, saya tanya dulu nih, Bang. Muslim atau Kristen? Kalau ngakunya mah Muslim. Kalau ngakunya, maksudnya gimana nih, kami? Iya. Jadi kan zaman sekarang ini gak apa-apa abang gue ya kalau kita sharing ya. Nggak apa-apa. Hmm. Cuman duduk dulu, Bang, tenang, biar nggak bergerak ke sana kemari gitu, ada sinar. Coba duduk, ambil satu posisi, duduk bagus gitu, coba. Di KTP Islam atau Kristen? Belajar belum tidur. Di KTP Islam Kalau atau Kristen? KTP Islam abangku nih. Oke, jangan ditunjuk, Bang. Kalau di KTP Islam. KTP Tapi Islam. Kenapa kok seolah-olah sesuatu yang kontradiksi? Kenapa gitu? Ya, betul. Prediksi Bang Edis luar biasa. Jadi karena gini Bang Edis, di dalam kajian-kajian Islam itu ya Muslim, ini banyak pemahaman-pemahaman yang berbeda gitu kan, banyak pemahaman-pemahaman yang berbeda lah. Jadi salah satu contoh ya, nggak apa-apa Bang Edis ya. Nggak apa-apa, santai saja. Malam minggu kan? Malam minggu, siap abangku, siap. Jadi menurut saya ini salah satu contoh kan, itu ada ayat yang menyatakan inna dina indallahil Islam ya. Betul. Jelas nggak Bang Edis? Jelas. Sesungguhnya agama yang diakui oleh Allah itu satu-satunya kan Islam. Ini dalam tafsir ya. Nah, jadi dalam muslim ini banyak yang mengkategorikan di luar Islam itu adalah kafir gitu kan. Nah, ini saya nggak setuju Bang Edis. Karena kenapa saya nggak setuju? Saya bilang kalau di luar Islam itu adalah kafir, contoh Buddha, Hindu, Kristen kafir, saya nggak setuju. Karena saya meyakini di dalam kemusliman saya yang namanya manusia itu diciptakan kan oleh Allah dalam Muslim nih. Diciptakan oleh Allah. Ketika dia berbicara, ketika dia melihat, ketika dia mendengar, bergerak, itu semua dari Allah. Saya bilang yang kafir apanya? Kan saya seperti itu. Ini perdebatan antara Muslim sama Muslim nih, abangku. Jadi kalau menurut saya yang dikatakan kekafiran itu adanya di diri saya sendiri. Bentuknya seperti apa? Kelakuan yang menyimpang daripada hukum-hukum aturan Allah. Contoh nih dalam kekafiran, jangankan kita sifatnya merusak, membunuh, memfitnah yang lebih kejam daripada pembunuhan, punya pikiran jelek aja dalam hati itu kafir, harus dibunuh, bukan kewujud orang lain. Coba keyakinan dalam Muslim seperti apa? 7 lapis langit, 7 lapis bumi beserta isinya itu semua ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Jadi jangan mengkafir-kafirkan terhadap agama Buddha, Hindu, Kristen. Karena semuanya juga ciptaannya, ada gerakannya dari Allah, ucapannya dari Allah, penglihatannya dari Allah, semuanya dari Allah. Lalu yang kafir apanya? Nah, ini perdebatan saya sesama Muslim, Bang Edis, makanya saya sangat. Oke, ada satu pemahaman yang mendalam dari Bang Herman, di mana Bang Suherman mengatakan kafir itu adalah ketika Anda memiliki sifat-sifat atau kelakuan-kelakuan atau satu perbuatan yang melanggar hukum. Misalnya, ketika seseorang mencuri,
Nah, ketika seseorang Betul. itu mencuri, maka dia itu telah mengikuti iblis, telah membuat Betul. dirinya menjadi orang yang menghambakan dirinya kepada iblis. Maka disitulah sesungguhnya Betul. dia telah kafir, begitu. Dan Betul. yang sifat-sifat yang demikian, maksudnya perbuatan yang demikian itulah yang harus dibinasakan. Jadi perbuatan Betul. ingin mencuri, Nah, itu harus dibinasakan perbuatan itu. Nah, tetapi ini yang jadi masalah, Bang. Ini yang jadi masalah. Muhammad mengatakan, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia masuk surga. Lalu ada sahabat bertanya, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Nah, Muhammad berkata, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, kalau dia mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusannya, maka dia masuk surga. Nah, ini membuat pertanyaan besar bagi saya. Apakah Muhammad mengerti pengertian daripada tidak ada Tuhan selain Allah? Justru ketika seseorang itu mencuri, dia itu sudah melakukan kemauan iblis. Iblis sudah menjadi ilah bagi dia. Begitu. Nah, makanya saya pada waktu itu membawa isu tersebut dengan kata-kata, mohon maaf nih, bagaimana mungkin Muhammad bisa dikatakan dia mengerti secara mendalam pengertian tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah itu. Makanya isu ini pernah saya angkat bersama Yusuf PI. Tidak masalah berzina, tidak masalah mencuri, yang penting tidak nyembah anak orang, gitu. Selama dia nyembah Allah, tidak nyembah manusia, ya kan? Maka mau dia berzina, mau dia mencuri, masuk surga, begitu. Silakan tanggapannya, Bang Suherman. siap. Terima kasih Abangku. Jadi gini Bang Edis, dengan adanya kita bersilaturahmi ya, bertatap muka nih sekalipun di medsos, saya ngucapin banyak terima kasih Bang Edis ya. Sama-sama, Pak. Makanya saya bilang di banyak tafsir-tafsir yang tidak sesuai dengan apa yang menjadikan ibarat dalam tafsir tadi lah, seperti tadi itu saya tidak setuju Bang Edis dengan ayat-ayat tadi. Bukan ayatnya yang salah, tapi menafsirkannya. Bukan ayat yang salah ya. Jadi kalimat ilallah itu dari Tuhan dan Allah gitu kan. Bahwa di situ dalam arti pengertian pemahaman kita tentang la ilaha illallah itu bukan urusan ke masuk surga. Jadi masuk surga dan neraka itu dalam pikiran saya. Surga itu tergantung amal perbuatan kita, tanaman kita ke dunia. Ketika kita nanam cabai, ketika ibaratnya kita menanam sebuah kebaikan kayak Bang Edi naik dengan ibarat menyampaikan kebaikan, itu akan hasil kebaikan yang balik kepada diri kita. Tapi kalau kita menanam sebuah kejelekan, maaf, maling ataupun apa, iblis itu yang menyatakan akan masuk surga itu. Jadi dalam hal la ilaha illallah itu sebetulnya medis, la ilaha illallah itu sebetulnya di dalam keyakinan umat muslim jangan membeda-bedakan. Tiada Tuhan selain Allah. Allah itu satu. Kulhu Allahu ahad. Allah itu satu. Tapi dia menyatu dengan saya, dengan tanaman, dengan batu, dengan bumi. Jadi Allahu la khalaqas samawati wal ardo bainahuma itu artinya dalam ceritanya 7 lapis bumi beserta isinya itu semua adalah tuh dirinya menyatu tuh dat Allahnya. Allah itu kan hanya sebuah nama, asma. Iya, tapi Jadi, masalahnya begini Bang. Bukan. Kalau di dalam kami gini Bang, ketika roh Tuhan, kalau dalam kami itu roh Tuhan ya Bang ya, roh Tuhan, spirit ya, yang dari Tuhan itu menyatu seseorang, maka benar seseorang itu akan
mengikuti Tuhan tersebut karena roh Tuhan itu mengendalikan dia, menguasai diri dia. Maka dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan iblis. Nah, yang menjadi keheranan saya di dalam konsepnya Muhammad nih ya, berbeda dengan konsepnya Abang. Di dalam konsepnya Muhammad, kalau orang itu mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain daripada Allah, yang menjadi Tuhan tuannya itu hanyalah Allah, bagaimana mungkin di detik yang sama dia mencuri? Jadi di dalam agama Kristen gini Bang, tidak mungkin seseorang itu dikuasai oleh Roh Kudus, tetapi di detik yang sama dia melawan daripada Bapa di surga. Contoh, saya kasih contoh. Orang dikuasai oleh Roh Kudus, tetapi di detik yang sama dia nyolong punya orang. Orang dikuasai oleh Roh Kudus, tetapi di detik yang sama dia mencuri, korupsi. Maka mustahil itu terjadi. Nah, dalam agama Islam, selama yang penting selama yang penting nyembah Allah, mau dia berzina, mau dia mencuri, masuk surga kata Muhammad. Lalu apa pengertian menyembah Allah itu? Apa pengertian menuhankan Allah itu? Seperti itu, Pak. Jadi mohon izin Abang Goya. Mohon izin Abang Goya. Silakan. Jadi di dalam kita berbicara di dalam ajaran kita yang saya yakini ya. Saya sering berdebat dengan sesama muslim, sering. Karena kajian di dalam Islam itu Bang, ada tahapan ya. Pertama syariat ya. Yang kedua tarekat, ketiga hakikat, keempat ma'rifat. Jadi kalau orang-orang yang berbicara seperti tadi itu hanya tingkatan syariat Bang, tingkatan orang-orang awam, tingkatan hanya departemen katanya. Wallahu a'lam bishawab. Nyalahin aja nih ke Hindu ke Islam. Nyalahin aja kerjaannya, tapi dia sendiri nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab muradi. Maaf. Jadi itu tingkatan syariat. Abang gue ya, ampura ya. Ya, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Jadi tapi intinya Anda memiliki satu pemahaman yang berbeda begini. Yang perlu saya kasih tahu begini, Bang. Sebenarnya saya tidak urusan dengan Islam tuh mau ngimanin apa, mau ngimanin bahwa dunia ini diciptakan oleh pohon pisang kamu apa, itu terserah. Ini alasan saya berapologet seperti ini adalah ketika orang Islam itu sudah mulai mengkait-kaitkan agamanya, bahkan mencari pembenaran tentang Islam itu dari Injil dan Taurat, begitu. Jadi ketika misalnya Abdul Somad nih, Abdul Somad di dalam sebuah ceramahnya, di dalam sebuah masjid, dia mengutip kitab Taurat di dalam Ulangan 18 ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan di tengah-tengah mereka dari antara saudara-saudara mereka, kata Abdul Somad. Lalu kata Abdul Somad, itu tiada lain tiada bukan adalah Muhammad. Nah, ketika umat muslim bilang seperti itu, barulah saya mulai menjawab, meluruskan itu, dan kemudian menanyakan balik kepada orang Islam. Karena di dalam Ulangan 18 ayat 18 itu berbicara mengenai tanda kenabian. Karena di situ dijelaskan, bagaimanakah kalian mengetahui apakah seseorang itu diutus atau berbicara demi nama Tuhan? Nah, firman Tuhan berkata, ciri-cirinya adalah bahwa jika dia berkata tentang sesuatu yang akan terjadi, sesuatu itu pasti terjadi. Contoh misalnya, seorang yang berbicara disuruh oleh Tuhan, misalnya, besok akan terjadi gempa. Kemudian begini dan begitu. Kemudian terjadi. Ketika itu terjadi, maka itulah tandanya bahwa Tuhan berbicara kepada dia. Sementara kalau tidak terjadi,
maka seseorang itu telah berdusta, telah berani berkata-kata demi nama Tuhan, padahal Tuhan tidak mengatakannya. Nah, sementara Bang, di dalam agama Islam, tanda kenabian bukan seperti itu. Menurut Muhammad, tanda kenabian bukanlah hal yang saya utarakan tadi. Menurut agama Islam, tanda kenabian itu berupa di punggung sebelah belakang sebegini ada daging yang bertumbuh kehitam kemerah-merahan dan berbulu. Atau bahasa kita itu adalah tompel. Nah, ini yang saya luruskan begitu loh. Ketika Anda mengatakan, nah ini yang saya luruskan. Nah, inilah yang disinilah kita berdebat begitu. Nah, di dalam perdebatan ini sering sekali umat Islam, saya tidak katakan semua ya, tapi kebanyakan mereka itu marah begitu loh. Mendebat jago, didebat marah. Nah, ketika marah mereka mempersekusi. Iya, seperti itu, Bang. Ini yang saya bilang. Muslim, kalau kalian bahas agama orang, kalian juga harus siap agama kalian saya bahas begitu. Dan kalau dibahas jangan marah. Cukup bantah aja. Itu bantah saja, kalau salah, bantah begitu. Kenapa harus persekusi, ngancam? Ya kan, buka kacamatamu. Untuk apa gitu loh? Kita ini kan hanya berdebat saja. Gitu. Jadi ya, gini, begitulah ya, Bang ya. Jadi gini Abangku. Ya, silakan. Jadi mohon izin Abangku ya. Jadi sebetulnya di dalam kemusliman itu ya, ketika berbicara tentang agama di tahapan syariat dasar ya, yang dikatakan orang-orang awam atau yang dibilang angka itu kalau bicara usia mah kecil. Nah, yang kedua itu tarekat, yang keempat hakikat, yang keempat ma'rifat. Jadi kalau orang sudah ma'rifat, Bang, maaf, jangankan dia menjolimi, menyalahkan pun tidak, mau terhadap siapapun. Man arofa nafsahu faqad arofa robahu, itu patokannya. Ketika dia mengenal kepada dirinya, maka akan kenal kepada Tuhannya. Nah, yang sekarang ini boro-boro kepada Tuhannya, Bang Edis, maaf ya. Kepada dirinya dia nggak kenal. Nah, untuk mendapatkan ayat yang dikatakan ma'rifat tadi dari syariat tarekat hakikat ma'rifat, itu bukan hanya dengan suatu bacaan, bukan hanya suatu keterangan untuk mencapai ma'rifat itu. Jadi ada jalannya. Apa jalannya? Antal maut qoblal maut, Bang Edis. Kalau orang itu sudah mencapai kepada antal maut qoblal maut, berarti nyampe kepada titik ma'rifat. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat ya Bang Edis. Nah, kalau sudah ketemu jalan yang dikatakan antal maut qoblal maut, berarti dia nyampe kepada ma'rifat. Ketika dia sudah nyampe kepada ma'rifat, dia tidak akan menyakiti. Bahkan suujon punya pikiran tidak baik sama orang nggak boleh, Bang Edis. Okay, itu dalam ajaran Islam. Iya, baiklah, oke. Kalau masalah itu nanti kita berdebat lagi soal itu. Tapi yang saya maksudkan begini, intinya Bang Suherman menyetujui apa yang saya katakan ketika kalau Muslim mau bahas agama orang lain, maka Muslim pun harus siap agamanya dibahas oleh orang lain. Nah, ketika Muslim agamanya dibahas oleh orang lain, seandainya mereka berpendapat, Muslim berpendapat bahwa bahasannya itu fitnah, bahasannya itu adalah hujat, dipatahkan saja gitu loh. Kan fitnah itu kan tinggal dipatahkan, hujat itu kan tinggal dipatahkan. Tidak benar, betul, yang benar begini. Kenapa harus teriak Allahu Akbar, darahmu halal gitu. Ini yang saya tidak suka begitu loh. Tabiat-tabiat seperti ini yang saya tidak suka begitu. Tapi ya itu Bang Edis. Setuju Bang Edis. Jadi karena gini Bang Edis ya, Bang Edis sendiri mungkin kaget nih ketika saya mempunyai pemahaman sebagai orang Muslim ya. Kaget mungkin. Syukur-syukur sih ya Bang Edis mengerti gitu kan, atau bisa menerima. Kalau itu kita tentu ada perbedaan pendapat di situ Bang, masalah ma'rifat, tarekat dan lain sebagainya. Tapi intinya jadi saya
Jadi saya senangnya gini Bang Edis, ketika ada perbedaan pendapat ya, perbedaan pendapat nih, jadikanlah rahmatan lil alamin, jadikan rahmatan lil alamin, jangan dijadikan laknatullah. Apa contohnya dari perbedaan pendapat itu yang menjadikan laknatullah? Contoh, jadi dalam perbedaan pendapat yang menjadikan laknatullah itu apa? Salah kamu, yang lain nyalain ke kita, kamu yang salah. Nah itulah ujung-ujungnya akan terjadi apa? Tadi saling menyakiti. Nah itulah yang disebut laknat. Jadi yang ya, kalau dalam sudut pandang saya begini. Ya, kalau dalam sudut pandang saya begini, Bang Herman. Kebenaran itu tidak mungkin ada dua. Kalau di dalam sudut pandang saya, kebenaran itu tidak mungkin ada dua. Jadi kalau ada yang berbeda, salah satu diantaranya itu pasti salah. Cuman yang saya ingin sampaikan begini, jangan perdebatan itu berubah menjadi sebuah keinginan untuk membunuh, menyakiti. Itu yang saya inikan, gitu loh. Betul. Bahkan karena, saya bilang jangan, karena hak itu hanya pada Tuhan saja, seperti itu. Betul. Punya pikiran tidak baik aja sebetulnya di dalam ajaran Muslim itu nggak boleh sebetulnya. Kalau ada orang yang mau menyatakan maaf, yang mau menyatakan menyakiti, apalagi sampai membunuh, saya nyatakan itu iblis. Sekalipun dia bicara Allahu Akbar. Kenapa? Ya, tapi kebanyakan, Bang, tapi jangan salah, Bang. Kebanyakan begini. Ini fakta, Bang. Ketika umat Muslim teriak Allahu Akbar, takbir, biasanya ada spirit, ada sebuah keadaan kejiwaan di mana seseorang itu ingin melakukan kekerasan, betul nggak? Betul, karena itu Bang, saya nyatakan Bang ya, kita jangan tertipu oleh suatu bahasa. Iblis itu Bang lebih pintar, lebih fasih di dalam membaca Quran. Makanya ketika ada orang menyatakan Allahu Akbar tapi membunuh, iblis itu Bang. Kalau mau berbicara Allahu Akbar itu Bang ya, sesuai tuntunan Muslim nih, ada orang yang tidak makan, kasih makan. Itu Allahu Akbar, kebesaran Allah. Ada orang yang lagi tapi kenyataan di lapangan ini saya kasih contoh Bang ya. Saya kasih contoh. Ini seorang Muslim dan ini adalah Ade Armando. Ya. Ini Ade Armando, di mana Ade Armando itu digebukin oleh orang-orang Islam. Nah, ketika Ade Armando digebukin oleh orang-orang Islam sampai ditelanjangi begini, itu yang gebukin itu sambil teriak Allahu Akbar, itu Allahu Akbar. Nah, yang saya herankan tuh begini, kenapa ketika orang teriak Allahu Akbar, dia itu seperti ingin melakukan sebuah, yaitu penganiayaan lah, mukulin orang lah. Itu kenapa begitu gitu loh? Bang Edis. Nih, makanya saya buka Bang Edis ya. Saya buka Bang, kita jangan tertipu oleh penampilan Bang. Sekalipun wujudnya manusia mengucapkan Allahu Akbar, ketika dia mau membunuh itu iblis Bang. Bukan gak boleh mengucapkan Allahu Akbar, bukan gak boleh Allahu Akbar. Tapi ketika di dalam perilakunya membunuh, iblis itu Bang. Saya nyatakan iblis, mau siapapun, mau dari tapi saya terlalu sering melihat ceramah-ceramah. Kalau misalnya sudah dikatakan takbir, itu biasanya langsung kayak begitu gitu loh. Wah, biasanya begitu. Coba lihat ceramahnya Habib Rizik. Lihat ceramahnya siapa namanya? Siapa itu Habib lagi yang turunan Nabi? Banyak turunan Nabi misalnya. Siapa yang ngikutin itu pakai lutut? Siapa itu namanya? Bahar bin Smith. Iya, Bahar bin Smith kan juga begitu. Takbir. Nah itu kan. Dan kalau sudah teriak takbir, biasanya orang itu langsung terbakar ingin melakukan satu tindakan-tindakan kekerasan gitu. Bang Edis tahu nggak itu kenapa? Ya, kalau menurut saya karena tidak mengikut Tuhan Yesus lah Bang. Nah, jadi saya buka nih Bang ya. Ini terhadap keyakinan Muslim Bang ya.
Ketika dia mengucapkan takbir kemudian ingin membunuh, Bang, dia tidak mengenal, saya bilang tadi, kepada dirinya bahwa dirinya itu yang mengucapkan itu iblis. Makanya ada ayat yang menyatakan man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Kenalilah dirimu. Ini diri kita ini iblis, manusia apa malaikat sebagai ciptaan ya. Jadi ketika kita menyatakan sebagai iblis, bisa ngomong, sebagai malaikat bisa, sebagai manusia bisa, tapi lihat kelakuannya, Bang. Kalau kelakuannya membunuh itu mutlak iblis. Karena yang membedakan antara manusia, ini bicara manusia ya, bukan bicara agama. Yang membedakan manusia dan iblis itu adanya di perilaku, Bang. Bukan di ucapan. Kalau ucapan mau pinter, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kayak yang iya tuh ya, bukan gak boleh tuh. Tetapi yang mengucapkannya itu siapa? Yang mengucapkannya, ketika bicara setan lebih pintar, Bang. Iblis lebih pintar itu kalau ngomong, tapi perilakunya nggak sesuai. Bismillahirrahmanirrahim itu dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ketika dia berbuat jolim, berbuat kebencian, berbuat ibaratnya membunuh, jelas itu bertentangan dengan apa yang dia baca. Dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, kita harus mengasihi, harus menyayangi, Bang. Itu yang sesuai dengan keterangan, dengan petunjuk. Ketika dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tetapi kelakuannya membunuh, kelakuannya ibaratnya maaf, korupsi, segala iblis itu, Bang. Saya nyatakan iblis, tapi saya bukan menyalahkan ya kepada iblis. Kenapa? Karena iblis itu kerjaannya, setan itu kerjaannya. Kita nggak boleh nyalahin iblis, nggak boleh nyalahin setan, tetapi kita nggak boleh ngikutin dia kalau kita mengaku sebagai manusia. Ya, kalau misalkan posisinya kita menyalahkan iblis, Bang, menyalahkan setan, setan sama iblis nih ketawa. Kenapa? Lu menyalahin gua, tapi kerjaan gua lu kerjain, kata iblis kan gitu. Makanya di dalam tahapan Islam itu, maaf, izin ke abangku nih ya. Jadi dalam tahapan Islam itu, tadi Muslim itu ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada makrifat. Kalau orang-orang yang berbicara tentang Allahu Akbar membunuh, itu tahapan anak kecil, Bang. Tahapan syariat, tahapan dasar, tahapan orang-orang awam. Ketika dia berbicara hadis dalil juga, Bang, itu masih wallahu alam bisawab, wallahu alam bimuhrodi. Baru departemen katanya, dirinya mah nggak tahu. Baru kira-kira, Bang Edi saya yakin lebih ngerti lah apa yang saya sampaikan ini. Saya yakin, makanya pemahaman-pemahaman dalam Muslim ketika ada yang emosi karena ini, kita jangan menyalahkan karena mereka belum tahu. Baiklah, oke lah. Jadi intinya, Bang, Anda mengatakan kepada saya bahwa apa yang saya lakukan itu ada nilai-nilai positifnya. Mengenai Anda mengatakan arti marifat dan lain sebagainya, itu tentu kita juga berbeda seperti itu. Tapi intinya pesannya sudah saya tangkap. Kita berikan kesempatan kepada Muslim yang lain ya, Bang ya. Oh, jadi satu, Bang ya, sebelum kita mengucapkan undur diri ya. Ya. Saran aja buat saudara-saudara saya dimanapun berada ya. Dimanapun berada, ketika kita pengen adanya persatuan, kesatuan, kerukunan, kedamaian, satu aja saya, jangan merasa diri kita di benar. Kalau udah ngerasa diri kita benar, Bang Edis, akan nyalain ke orang. Ketika orang lain nyatakan benar, nyalain ke kita, pengen rukun, pengen bersatu, pengen damai, nggak mungkin, pasti akan terjadi peperangan, akan terjadi yang namanya keributan. Nah, makanya ketika kita ingin mendapatkan kedamaian kepada seluruh saudara-saudaraku, tapi oke, Bang, baik, kita sudah tangkap pesannya. Tapi yang ingin saya sampaikan begini, Bang, apa yang Anda katakan itu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Muhammad. Karena Muhammad berkata, jika kamu bertemu dengan Yahudi dan Nasrani di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Tapi itu nanti kita berdebat lah. Oke, tapi intinya pesannya sudah sampai, Bang. Intinya yang Anda katakan kepada saya ada nilai-nilai positifnya, dan Anda menyampaikan kepada orang-orang Muslim untuk jangan merasa diri Anda benar sendiri, gitu ya. Ya, Pak Bangku. Terima kasih banyak. Terima kasih.
Terima kasih Bang Suherman. Lain kali Terima kasih. jangan berkeberatan kita bertemu kembali. Iya Bang, terima kasih. Saya turunkan ya Bang Herman ya. Selamat malam. Sama-sama Bang Edis. Selamat malam ya. Nah itulah ya teman-teman ya. Artinya